Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita sama-sama berkumpul di tempat ini. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, maka doa dipimpin oleh saudara Rizky. Silakan Rizky. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan diberikan hidayah berupa kecerdasan otak dan kecerdasan hati. Sebelum kita masuk pada materi, Pak Guru akan mengabsen dulu ya. Abdul Rahman Hadir. Siren Hadir. Muhammad Rizky Hadir. Wahyu Hadir. ya, baik. Karena hadir semua, maka kita akan lanjutkan pada materi. Anak-anak, tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah ada yang sarapan? Ada. Sarapan tadi pagi ya? Iya. Nah, Pak Guru mau bertanya, kira-kira proses apa yang terjadi pada saat Anda melakukan? Proses terjadi adalah mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil atau halus. Baik, cerdas. Rizky? Makanan dari berusaha menjadi ukuran yang lebih kecil. Iya, baik. Jadi terjadi proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil atau halus. Baik. Untuk materi pada pagi hari ini adalah materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Berikut tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis sistem pencernaan dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan enzim pencernaan dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan berbagai penyakit dan upaya penanggulangan penyakit pada manusia ya. Kemudian peserta didik dapat mengumpulkan data melalui penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Kemudian peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi dengan tepat. Berikut untuk kegiatan pembelajaran kita, saya akan membagi kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok A dan kelompok B ya. Nanti pada bagian LKPD itu akan dikerjakan berdasarkan hasil pengamatan ya. Jadi tulis nama organnya, kemudian proses apa yang terjadi pada bagian organ tersebut, misalkan mulut. Oh iya, bagus. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, kalau begitu saya persilakan kepada kelompok A untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok A. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi pertama. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Rongga mulut merupakan awal saluran pencernaan.
Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar lidah. Lidah dan gigi berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik melalui pencernaan. Kedua, kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Ketiga, lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantung, terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri, dan sebagian tertutup oleh hati dan lidah. Lambung berbentuk menyerupai huruf J. Lambung dapat mencerna makanan secara mekanik karena memiliki lapisan-lapisan otot. Keempat, hati. Hati terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut sebelah kanan. Hati membuat empedu yang berkumpul dalam kantung empedu. Empedu tersebut menjadi kental karena airnya diserap kembali oleh dinding untuk empedu. Kelima, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas melintang pada dinding belakang perut dan ke kiri sampai ke limpa. Ujungnya terletak dalam lengkung usus 12 jari. Saluran pankreas bermuara di dalam usus 12 jari atau duodenum bersama dengan saluran empedu. Keenam, makanan usus halus. Di dalam usus halus terdapat struktur yang disebut dengan pili. Ini merupakan tenggolan-tenggolan yang memperluas permukaan usus sehingga meningkatkan penyerapan. Pada permukaan pili terdapat mikrofili. Ketujuh, usus besar. Di sebelah kanan dalam rongga perut terdapat usus besar naik. Dalam rongga perut sebelah atas terdapat lanjutannya sebagai usus besar melintang. Dan dalam rongga perut sebelah kiri dijumpai usus besar turun yang berlanjut pada usus halus menjadi ke-7, usus besar. Di sebelah kanan dalam rongga perut terdapat usus besar naik. Dalam rongga perut sebelah atas terdapat lanjutannya sebagai usus besar melintang. Dan dalam rongga perut sebelah kiri dijumpai usus besar yang turun berlanjut sebagai usus besar bentuk S. Ke-8, anus. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum atau poros usus yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Bagian bawah poros usus itu akhirnya bermuara pada lubang bubur yang nantinya mengeluarkan feses. Iya, terima kasih dari kelompok A yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok A. Baik, Saudara Rizky silakan untuk memberikan hasil diskusinya tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Silakan. Saya akan menyampaikan hasil diskusinya. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan makanan yang makanan masuk ke dalam mulut. Rongga mulut merupakan awal saluran pencernaan pada mulut. Terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar lidah. Lidah dan gigi berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik melalui penyaring. Yang kedua, kerongkongan. Makanan setelah dicerna di dalam mulut akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantung, terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri dan sebagian tertutup oleh hati dan limpa. Lambung berbentuk menyerupai huruf Y.
Lambung dapat mencerna makanan secara mekanik karena memiliki lapisan-lapisan otot. Yang keempat, hati. Hati terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga berusuk sebelah kanan. Hati membuat empedu yang terkumpul dalam kantung empedu. Empedu tersebut menjadi kental karena airnya diserap kembali oleh dinding kantung empedu. Yang kelima, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas melintang pada dinding belakang perut dan kiri samping pada ujung terletak dalam lengkung usus di bawah jari. Seluruh pankreas bermuara di dalam usus 12 jari bersama dengan saluran empedu. Yang keenam, usus halus. Di dalam lambung akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus merupakan suatu saluran menyerupai selang dengan diameter sekitar 2,5 cm. Jika dibentangkan, usus halus dapat mencapai panjang sekitar 6 meter. Di dalam usus halus terdapat struktur yang disebut dengan pili. Pili merupakan penjualan yang memperluas permukaan usus sehingga meningkatkan penyerapan. Pada permukaan pili terdapat mikrofilm. Yang ketujuh, usus besar. Di sebelah kanan terdapat rongga perut, terdapat usus besar naik. Dalam rongga perut sebelah atas terdapat lanjutan sebagai usus besar melintang. Dan dalam rongga perut sebelah kiri dijumpai usus besar turun berlanjut sebagai usus besar berbentuk S. Diameter usus besar dapat mencapai sekitar 6,5 cm. Sedangkan panjang sekitar 1,5 meter. Pada usus halus terjadi proses penyerapan terhadap makanan. Napsun yang tidak dapat diserap adalah akan terbuang menuju usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan akan diuraikan yang dibentuk bakteri. Yang ke-8, halus. Di dalam usus besar, proses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum. Poros usus yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan bagian bawah. Poros usus itu akhirnya bermuara pada lubang libur yang nantinya mengeluarkan hasil. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok B yang sudah dibacakan oleh Muhammad Rizky barusan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari kelompok B bisa ditanggapi oleh kelompok A ya. Jadi sehubungan dengan sistem pencernaan pada manusia, jadi Bapak akan mengajukan satu pertanyaan kepada anak. Bakteri apa yang melakukan pembusukan pada usus besar? Jadi pada bagian usus besar, sisa-sisa makanan itu akan mengalami pembusukan yang dibantu oleh bakteri E. coli atau bakteri Escherichia coli. Jadi bakteri E. coli inilah yang melakukan proses pembusukan sisa-sisa makanan yang terdapat pada bagian usus besar.
Baiklah anak-anak, di mana di sini Bapak akan menyampaikan atau menyimpulkan pembelajaran yang kita laksanakan pada materi sistem pencernaan. Yang pertama dimulai dari mulut, di mana pada bagian mulut di sini akan terjadi proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang kecil atau halus, kemudian dibantu dengan enzim yang terdapat pada bagian mulut. Kemudian ada pada bagian lambung, maka makanan tersebut akan dilakukan gerakan-gerakan peristaltik yang dilakukan oleh lambung, di mana di sini ada enzim yang membantu dalam proses pencernaan makanan. Yang pertama di sini ada asam klorida atau rumus kimianya itu adalah HCl, di mana salah satu fungsi daripada asam klorida di sini adalah membunuh kuman-kuman serta mengaktifkan pepsin. Kemudian enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kemudian pada bagian lambung ada enzim renin yang menangkapkan protein susu. Berikutlah proses pada lambung, maka zat-zat makanan itu akan diedarkan ke usus halus, di mana di sini usus halus di sini ada beberapa bagian. Yang pertama di sini ada usus 12 jari atau biasa disebut dengan usus duodenum. Kemudian ada usus tengah atau biasa disebut dengan usus jejunum. Kemudian ada usus penyerapan atau biasa disebut dengan ileum. Jadi makanan tersebut itu akan diserap pada bagian usus halus, dalam hal ini adalah usus penyerapan. Pada bagian usus halus ada enzim yang berperan, di mana enzim di sini ada amilase. Salah satu fungsi daripada enzim amilase di sini adalah memecah amilum menjadi maltosa. Kemudian ada enzim tripsin, di mana enzim tripsin di sini memecah pepton menjadi asam amino. Kemudian ada enzim lipase. Enzim lipase di sini memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian yang lebih penting lagi ada getah empedu yang berfungsi mengemuskan lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim. Tolong diperhatikan, pada bagian usus besar terdiri atas usus buntu, kemudian ada bagian yang menaik atau biasa disebut dengan ascens kolon, kemudian bagian mendatar transverse kolon, atau yang berikut bagian menurun descending kolon, yang terakhir adalah pada bagian anus. Jadi itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada diri masing-masing. Setelah itu pekerjaan yang sudah dilaksanakan nanti akan dikumpul, kemudian Pak Guru akan memeriksa hasil pekerjaan Anda. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita, ada tugas yang harus dikerjakan,
yaitu tugas pada bagian evaluasi. Silakan dikerjakan, ada 5 nomor. Nanti di situ ada gambar, nanti identifikasi baik-baik gambarnya, kemudian analisis, kemudian jawab pertanyaan yang ada pada bagian evaluasi. Baik, dari kegiatan pembelajaran kita, khususnya materi sistem pencernaan, nanti dibuat rangkuman materi sistem pencernaan sebagai bahan ujian yang akan kita laksanakan nanti ya. Baiklah, dengan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pimpin doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.